إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dalam pengertian hendaknya kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan berusaha selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahawa sungguhnya di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi kita semuanya untuk selalu mengikuti tuntunan petunjuk dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan itu sangatlah banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah taala berfirman dalam surat Al-Ahzab pada ayat ke-36, dan tidaklah pantas bagi orang-orang laki yang beriman, demikian pula wanita-wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, akan ada bagi mereka yakni pilihan yang lain dalam urusan mereka tersebut. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam hadis yang sahih pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Taraktu fikum amraini
lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat dan hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran bahwa di antara perkara yang merupakan perintah Allah dan juga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita seluruh kaum muslimin adalah agar kita berpegang teguh dengan tuntunan dan petunjuk dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban bagi seluruh kita kaum muslimin untuk mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasul tersebut adalah dalam semua urusan kita, terutama urusan agama kita. Hal ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita bahwa dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk dari keduanya, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, ini semua adalah jalan kebenaran dan ini adalah jalan keselamatan dari berbagai kesesatan dan keburukan. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, siapa saja yang tidak mau mengikuti tuntunan dan petunjuk dari keduanya, dipastikan dia adalah orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dipastikan bahwa dia akan menyimpang dan tersesat dari jalan yang benar. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak bisa tidak, wajib bagi kita semua untuk selalu berusaha mengikuti petunjuk, mengikuti tuntunan dari kedua sumber hukum dalam Islam ini, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah pula bahwa di antara perkara yang sudah ditetapkan dan dituntunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana sepantasnya dan seharusnya kita bersikap terhadap orang-orang kafir. Iya, terutama tentang apa perkara yang tidak boleh kita lakukan terhadap mereka dan apa saja perkara yang boleh kita lakukan terhadap orang-orang kafir tersebut. Hal ini ma'asyiral muslimin perlu untuk disampaikan, karena perkara yang seperti ini telah banyak dilupakan dan tidak diperhatikan oleh kebanyakan kita kaum muslimin, terutama di saat-saat seperti sekarang ini. Iya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kami akan sampaikan apa saja perkara-perkara khususnya yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang-orang kafir, siapapun mereka. Naam, sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang-orang kafir secara umum. Pertama adalah kita tidak boleh mengikuti agamanya. Termasuk dalam hal ini, tidak boleh kita mengikuti semua ritual ibadah dan kepercayaan atau keyakinan mereka orang-orang kafir tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam ini. Demikian pula Allah tegaskan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kafirun, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa yang mencari agama selain Islam atau yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita beberapa perkara. Pertama, bahwa Allah menegaskan hanya Islam sajalah agama yang benar dan agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua beragama dengannya. Kemudian orang yang mencari agama dengan selain Islam, ditegaskan dalam ayat-ayat tadi, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penganutnya termasuk orang-orang yang akan merugi di akhirat nanti. Demikian pula dalam ayat tadi menunjukkan bahwa beragama, berkeyakinan dan beribadah dengan selain agama Islam semuanya adalah suatu kesesatan dan kekafiran. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak boleh bagi kita kaum muslimin mengikuti tata cara ibadah mereka atau keyakinan agama mereka, agama selain Islam. Maka jika ada di antara kita yang mengikutinya dengan sengaja, bukan karena kebodohannya, maka sungguh dia akan menjadi kafir sama seperti halnya mereka. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ditegaskan bahwa tidak boleh kita menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, atau sebagai orang-orang kepercayaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah pada ayat ke-51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Allah taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia bagi kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Maka barang siapa di antara kalian mengambil mereka itu menjadi pemimpin, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Dalam ayat yang lain pula yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 28, La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yukhadirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi aulianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat untuk melarang diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah mengingatkan kalian terhadap siksaannya, dan hanya kepada Allah tempat kembali kalian. Ma'asyiral muslimin, aulia atau wali dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, disebutkan para ahli tafsir maknanya adalah yakni pemimpin atau orang kepercayaan atau orang-orang yang dicenderungi untuk disayangi atau teman dekat dan seterusnya. Dan inilah makna yang benar dan yang tercakup dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi. Maka berdasarkan ayat-ayat tadi, ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kita dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir secara umum, apakah itu Yahudinya, Nasraninya, dan agama-agama kesyirikan yang lainnya, menjadi yakni sahabat kita, teman dekat kita, atau orang-orang kepercayaan kita, atau bahkan menjadi pemimpin dan panutan atau teladan kita. Nah, orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, sebagai orang yang diteladaninya, maka sungguh dia sama dengan mereka, khususnya dalam kekufuran dan keburukan mereka. Dan orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, maka dia dikatakan Allah Ta'ala terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang kafir, yakni kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir itu sebagai saudara,
atau menyebutnya sebagai saudara. Iya, karena sesungguhnya saudara kita hanyalah sesama orang-orang yang beriman, yakni saudara dalam keimanan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, yakni perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kalian semuanya mendapat rahmat. Kemudian dalam hadis yang sahih, Nabi SAW juga menegaskan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wala yahduluhu wala yukadzibuhu wala yahkiruhu. Orang muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Karena itu tidak boleh saling mendoliminya, tidak boleh yakni menghinakannya, mendustakannya, dan juga tidak boleh merendahkannya. Demikian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain pula Nabi juga menegaskan, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu tidak boleh mendoliminya dan tidak boleh membiarkannya disakiti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil dari ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ini semuanya sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan di atas agama Islam ini. Adapun persaudaraan secara nasab saja tanpa ada hubungan dalam agama Islam, maka hal itu pun terkadang tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Mujadilah pada ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah menegaskan, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Ma'asyiral muslimin, maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak boleh kita menganggap atau menjadikan orang-orang kafir sebagai saudara. Iya, karena saudara kita adalah sesama orang-orang mukmin dan muslim, bukan yang selain mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keempat, termasuk perkara yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yakni kita tidak boleh memuliakan orang-orang kafir. Sekali lagi, tidak boleh kita menghormati, memuliakan terhadap orang-orang kafir siapapun mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat, Allah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Ta'ala menyatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mengatakan kepada kaum mereka yaitu yang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan daripada apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian suatu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat yang mulia ini terdapat pelajaran yang banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
dan juga pengikut beliau, terutama tentang sikap mereka terhadap kesyirikan dan juga para pelakunya. Kemudian dijelaskan pula dalam ayat ini bahawa siapa sikap yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap kesyirikan dan kekufuran adalah yakni bersikap barok atau berlepas diri terhadap kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Demikian pula mengingkari perbuatan syirik atau kufur yang mereka lakukan tersebut. Demikian pula menyatakan permusuhan dan kebencian terhadap kesyirikan mereka dan juga para pelakunya abadan, selama-lamanya, sampai mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hal ini juga menunjukkan kepada kita wajib bagi setiap muslim yang mengikuti agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk bersikap terhadap kesyirikan dan kekufuran sebagaimana sikap yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu bersikap barak, berlepas diri terhadap mereka dan menyatakan permusuhan dan kebencian terhadap mereka selama-lamanya sampai mereka mau beriman kepada Allah Ta'ala. Hal ini juga menunjukkan tidak boleh kita memuliakan mereka, tetapi sebaliknya hendaknya kita menganggap mereka sebagai sesuatu yang hina dan rendah dikarenakan kesyirikan dan kekafiran mereka tersebut. Artinya ma'asyiral muslimin, tidak ada kemuliaan pada mereka sedikit pun selama mereka masih tetap kafir dan juga berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah 4 perkara yang merupakan tuntunan Al-Quran was Sunnah berkaitan dengan bagaimana sikap yang sepantasnya terhadap orang-orang kafir tersebut, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iya, di antara tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, khususnya terkait bagaimana sikap kita, hubungan kita terhadap orang-orang kafir yang seharusnya dan sewajibnya kita lakukan. Di antaranya yang kelima, ma'asyiral muslimin, adalah tidak boleh bagi kita kaum muslimin untuk menghadiri atau ikut merayakan hari-hari besar keagamaan orang-orang kafir. Iya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan pada ayat ke-72, ketika Allah menceritakan dan menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah yang mulia. Allah menyatakan, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kata Allah Ta'ala tentang sifat-sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini dan beberapa ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Sebenarnya disebutkan Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa makna az-zur dalam ayat yang mulia ini, di antara sifat ibadur rahman tidak menyaksikan az-zur, yakni hari-hari besar perayaan kaum musyrikin. Iya, hari-hari besar keagamaan mereka, agama kekufuran, agama kesyirikan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Di antara sifatnya orang yang beriman adalah orang yang tidak mau menyaksikan perayaan hari-hari besar orang-orang kafir, apalagi mengikutinya atau mengucapkan selamat kepada mereka. Sebagaimana Nabi sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi 'aidihim fa inna as-sakhata tanzilu 'alaihim. Kata beliau,
jauhilah oleh kalian para musuh-musuh Allah, yakni orang-orang kafir itu, terutama dalam hari raya mereka. Karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atau ditimpakan atas mereka tersebut. Ma'asyiral muslimin, tentang permasalahan ini, larangan menghadiri perayaan atau hari besar orang-orang kafir atau mengikutinya atau mengucapkan selamat kepada mereka, maka para ulama semuanya sepakat bahwa ini perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Karena itu tidak sepantasnya kita turut andil dalam merayakan hari-hari besar keagamaan mereka tersebut. Tidak boleh menghadirinya, tidak boleh mendukungnya, tidak boleh pula untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Nah, ini perkara yang pasti. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak boleh seorang muslim melakukan hal tersebut. Tambahkan sedikit lagi, termasuk perkara ke-6 yang kita dilarang dari melakukannya terhadap orang kafir, ma'asyiral muslimin, yakni kita enggak boleh bertasyabuh atau menyerupai perbuatan orang-orang kafir, terutama menyerupai kebiasaan atau gaya hidup mereka yang menjadi ciri khas ataupun syiar-syiar orang-orang kafir tersebut. Karena Nabi SAW, beliau pernah menyatakan dalam hadisnya yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh atau menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang dimaksud menyerupai orang kafir yang dilarang di sini adalah menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang dianggap oleh syariat sebagai tasyabuh yang haram, yang menjadi kekhususan mereka. Di antara contoh yang disebutkan para ulama, yaitu dengan kita membiasakan ikut-ikut kebiasaan mereka, budaya mereka, berupa perayaan hari ulang tahun, baik ulang tahun diri kita, anak kita, keluarga kita, atau siapa saja. Demikian pula merayakan hari-hari lahir, termasuk juga hari lahir Nabi atau maulud Nabi dan seterusnya yang bukan dari ajaran Islam sama sekali. Demikian pula kita berbangga dengan meniup trompet, terutama pada tahun-tahun baru. Demikian pula memuliakan hari Sabtu, merayakan hari Imlek, merayakan tahun baru Masehi dengan gegap gempita dan sebagainya. Ini semua adalah perbuatan tasyabuh dengan orang-orang kafir yang diharamkan dalam Islam, dan masih banyak yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, inilah sekedar beberapa contoh dari bagaimana kita semestinya bersikap dengan orang-orang kafir. Tidak boleh kemudian kita melakukan tersebut karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW telah melarang kita dari melakukan hal itu semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala tadi menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak pantas bagi orang-orang laki yang beriman ataupun orang wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka tersebut. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, inilah yang bisa disampaikan pada khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang intinya, kami nasihatkan diri kami dan hadirin sekalian, tidak boleh sama sekali kita memuliakan atau menghormati ataupun lebih mengedepankan orang-orang kafir. Tidak boleh kita bersikap wala, berloyalitas dalam arti senang, mencintai, membela, menghormati, memuliakan orang-orang kafir apapun alasannya. Karena sesungguhnya mereka adalah makhluk yang hina di sisi Allah Ta'ala dikarenakan kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan, terutama mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kita semua untuk selalu istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita semuanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدنا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة